Terima kasih karena Engkau telah mempertemukan aku dengan dua malaikat dalam hidupku. Aku gak pernah menyangka Mas Aldi suka sama aku. Ya Allah. Walaupun aku nggak tahu apa Mas Aldi mencintai aku seperti aku mencintai Mas Aldi. Maya, kenapa justru kamu ninggalin aku sendirian tadi? Maaf Mas, aku nggak maksud ninggalin Mas di luar tadi, tapi Aku minta maaf kalau ada kata-kata dari aku menyinggung perasaan kamu. enggak Mas. Kata-kata Mas sama sekali nggak nyinggung aku, nggak ada satupun kata-kata Mas. Terus kenapa sekarang kamu masuk ke kamar dan menangis? Karena aku terharu, Mas. Setelah Farhan pergi ninggalin aku dan juga anakku yang meninggal dunia, aku nggak pernah nyangka kalau aku akan ketemu dengan laki-laki yang menyukai aku, bahkan membutuhkan aku, Mas. Tapi subhanallah, alhamdulillah sekarang kita bertiga dipertemuin sama Allah. Aku juga. Awalnya tadi aku berpikir hidup aku sudah hancur. Aku memiliki anak dari ibu yang menolak kelahirannya. Setelah itu aku berpikir, aku harus membawa Mumtaz keluar dari rumah itu. Dan sebagai laki-laki, aku pikir aku akan sangat mudah untuk merawat Mumtaz sendirian. Tapi ternyata merawat anak kecil itu sangat susah. Tapi alhamdulillah Allah menunjukkan jalan yang berbeda. Allah menunjukkan kalau kita bertiga ini harus ketemu, dan aku dan Mumtaz bertemu dengan seseorang yang mau memberikan ASI kepada Mumtaz di saat Mumtaz sangat membutuhkan itu. Dan aku rasa ini adalah sebuah kebahagiaan yang buat aku tidak ada nilainya. Aku juga bersyukur dan berterima kasih karena Mas sudah mempercayakan aku untuk merawat Mumtaz dan juga memberikannya ASI. Terima kasih, Mas. Sebenarnya aku malu. Aku malu untuk meminta penerimaan kamu kepada aku dengan ketidakberdayaan aku sekarang. Enggak, Mas. Gak seharusnya kamu malu. Justru aku salut sama kamu, Mas. Sekarang aku udah tahu banyak tentang kamu dan
Aku kagum karena kamu ninggalin semua kekayaan kamu, semua kemewahan kamu, dan itu hanya demi Mumtaz. Dan demi kamu mempertahankan prinsip kamu yang kamu anggap benar. Jarang laki-laki seperti itu, Mas. Jarang. Terima kasih atas penghargaan kamu untuk aku. Tapi Mas, ada satu hal yang aku takutin dan aku nggak bisa berhenti mikirin itu, Mas. Aku takut kalau suatu hari Anita telah berubah dan dia datang ke kehidupan kita dan dia mau kembali lagi bersama kamu untuk membina perkawinan lagi, Mas. Gimana kalau itu terjadi, Mas? Aku nggak bisa kamu tinggalin gitu aja. Maya, aku mohon sama kamu, jangan lagi menyebut nama Anita. Di antara aku dan Anita sudah merupakan masa lalu. Kalaupun ada komunikasi yang terjalin, itu semua karena Mumtaz. Tapi mungkin tidak sekarang. Mungkin nanti. Atau entah kapan. Buat aku yang terpenting sekarang adalah kebahagiaan dari Mumtazku. Dan selama ini apa yang aku rasakan? Kebahagiaan Mumtaz hanya kamu yang bisa berikan. Aku harap kita jangan bersedih lagi ya. Aku nggak sedih, Mas. Aku justru senang banget karena masih ada laki-laki yang mau menerima aku apa adanya. Dengan kondisi aku yang seperti ini. Aku juga bersyukur karena kamu mau menerima aku apa adanya. Tuh. Kayaknya kita jangan sedih lagi. Kalau enggak, Mumtaz juga ikutan sedih. Sayang. Mumtaz, Papa pergi kerja dulu ya. Kamu jangan nakal-nakal di sini ya. Kalau gitu, aku berangkat kerja ya. Ya udah, hati-hati ya, Mas. Terima kasih. Hati-hati, Mas. Sayang. Syukur alhamdulillah. Ternyata Mayang mau menerima aku. Itu artinya masa depan Mumtaz akan terjamin bersama seorang ibu yang menyayanginya. Sekarang tugasku adalah belajar untuk mencintai Mayang dan mencoba melupakan masa lalu aku dengan Najwa. Kamu jangan lupa, setelah kita menikah ini, aku ingin punya anak yang banyak sekali. Biar tiap hari kita bisa dengar Papa, Mama. Mereka bisa ngeramein rumah yang besar ini. Ya Allah, aku tahu Najwa adalah cinta sejatiku. Tapi izinkan aku untuk belajar melupakan semuanya dan memulai hidup yang baru.